alasannya kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Look at the star, look how they shine for you. Tiba-tiba aku teriak gitu. Pasti ada rasa traumatis ya untuk satu ruang lingkup kerja di mana kita tidak bisa seperti orang-orang yang itu. Benar. Tapi bangkit buat ambil job lagi tuh gimana Kak? Dari situ. Enggak ada uang jajan. Enggak ada uang jajan. Semuanya, selamat datang di podcast Bikin dan Berbagi. Di sini bersama aku, Ervan Jovanka selaku co-host dan Saya bosnya Ervan. makasih ya. Makasih. Hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yaitu Kak Omara Estegal. Hai. Halo. Siapa Kak Omara ini dan ngapain kita nongkrong-nongkrong di sini nih? Sorry. Hari ini Kak Omara datang buat ngomongin series terbarunya Kak Omara yaitu Chinlock, Love Camera Action. Nah, Bukan Zero Love lagi ya. Weh, ditonton Vision Plus. Nah, sebelum kita ngomongin seriesnya, kita mau tahu dulu nih kehidupan Kak Omara gimana sih? Seluk-beluknya nih di dalam-dalamnya. Oh, emang ada apa sih? Gitu. Pertama-tama mau nanya dulu sih Kak. Dulu Kak Omara kuliah katanya ambil jurusan psikologi sama filsafat nih. Iya benar. Alasannya kenapa Kak ambil dua jurusan itu? Dua alasan berbeda. Pas psikologi aku ngambilnya gara-gara dulu waktu itu pas lagi liburan aku bawa buku satu. Nah bukunya itu menjelaskan kenapa kita itu kalau misalnya membuat keputusan itu tidak pernah secara rasional, sedangkan kita adalah makhluk yang rasional gitu ya. Jadi kita melakukan hal bukan berdasarkan logika sebenarnya. Kayak misalnya bukan hanya soal suka sama orang ya, tapi kayak kita nggak bisa menjelaskan logika kenapa kita suka ayam bakar gitu. Dan hal ini kan sebenarnya ada, kalau bukan logika berarti ada cara manusia berperilaku gitu kan. Itu kenapa aku pilih ambil psikologi. Nah jadi aku masuk kuliah mau ngambil psikologi niatannya, tapi tiba-tiba harus duduk di satu kelas. Kelasnya itu yang satu eksistensialisme, yang satu lagi philosophy of mind. Awalnya aku kayak udah ngapain sih gitu loh. Tapi pas belajar hari pertama sebenarnya ditanya kayak gini, simpel sih pertanyaannya. Kalau misalnya kita hidup itu ada tujuan, tetap kita kejar. Kalau hidup itu menyenangkan, kita jalanin. Terus kenapa kalau hidup itu sedih dan hidup itu gak ada tujuan, tetap kita bercoba hidup gitu loh. Kenapa kalau ini semua hidup itu sebenarnya akhirnya sengsara juga, kenapa kita gak boleh bunuh diri? Itu doang pertanyaannya. Dari situ aku ngerasa kayak oh yaudah aku harus ngambil filsafat. Dan dari situ sebenarnya kalau misal kemana-mana aku ngakunya ngambil filsafat bukan psikologi, karena emang lebih senang filsafat gitu. Itu doang loh kata dia. Itu enggak doang loh barusan pertanyaan. Karena kan itu pertanyaan yang menarik gitu loh. Karena kan kita selalu dibilangin kejarlah mimpimu, kerjakan tugasmu gitu loh. Kita harus berbakti kepada ini. Tapi sekarang coba kita balik gitu loh. Coba mimpi lu tuh nggak akan dapet gitu loh. Lu kejar terus aja tapi nggak pernah akan dapet. Lu harus berbakti kepada orang-orang yang tidak sayang sama lu. Contoh. Atau kepada masyarakat yang tidak peduli akan lu hidup apa mati gitu. Dan lu harus menjalankan tugas-tugas yang sebenarnya setelah digaji pun juga nggak ada tujuannya dalam dunia besar ini gitu loh. Terus kenapa tetap harus lu jalanin gitu loh? Itu kan sebenarnya pertanyaannya. Gitu. Mulai dari situ. baru awal nih ya. Cukup sulit ya. Ya mungkin beberapa orang yang kenal Kak Omara selintas-lintas mungkin akan kaget juga dengan sisi ini mungkin. Atau sebenarnya di real life juga sering. Di real life gue biasanya ngomong jorok aja sih, jadi nggak ada yang lain-lain. Ya dan ya seperti kita tahu dia backgroundnya psikologi bahkan filsafat gitu dan sejak 15 tahun udah menulis buku yang lumayan sulit. Itu mau cerita sedikit mungkin soal yang ditulis. Iya, kalau yang soal umur 15 tahun itu beda ya. Bukunya itu sebenarnya buku judulnya Read Without Prejudice, Do Without That kalau nggak salah. Terjemahan Indonesianya waktu itu ditanya, aku lupa terjemahan Indonesianya apa. Adalah, cuman itu sebenarnya project sekolah dulu. Project sekolah kelas, aku lupa SMP kelas 3 apa SMA kelas 1 ya. Cuman project sekolah yang awalnya aku pengen nulis tulisan doang. Sebenarnya itu tulisan tentang analisa
orang-orang remaja yang tinggal di Jakarta yang lumayan menjalin pendidikan dan society-nya itu kan Jakarta kan lumayan beragam ya. Benar. Cuman ada satu standar di mana kita tuh hidup tuh seperti ini gitu loh. Kita punya kawasan seperti Kemang dan Senopati, cuman kita juga punya dan Pondok Indah, kita juga punya yang lain gitu. Gua enggak mau ngomongin. Cuman contoh gitu kan. Oke. Tapi kita dipaksa untuk kita berwawasan seluas itu gitu. Cuman dalam sisi lain juga kita harus menjadi internasional, menerima banyak-banyak keragaman orang-orang, menerima bahwa kita orang Indonesia, tapi kita juga harus beragama gitu loh. Di saat itu ya, di saat 2015 waktu itu situasinya adalah waktu itu aku nulis mengenai remaja yang agamanya agama Islam. Gitu. Jadi buku itu bukan mengenai soal psikologi atau filsafat atau bahkan pun film, tapi itu tentang kenapa sih kita sebagai remaja itu harus beragama. Dan aku bukan menjelaskan kenapa kita harus akhirnya, tapi apa sih kenapa kita diharuskan, melainkan kenapa harus gitu. Dan itu menurutku adalah masalah kita sering terjadi jadi serius kan. Adalah bahwa kita lupa kalau kita bertanya kenapa kita diharuskan melakukan sesuatu, itu beda pertanyaannya dengan kenapa kita harus melakukan sesuatu. Itu udah dua hal yang berbeda gitu loh. Kenapa kita diharuskan makan sama orang tua? Itu bukan biar kamu tetap badannya sehat apa-apa kalau kita harus makan jam 6 contoh. Kenapa kita harus makan jam 6? Itu beda pertanyaan kenapa kita diharuskan. Yang satu alasannya kita diharuskan makan jam 6 pagi karena biar tertib. Yang satu lagi kenapa kita harus makan ya biar hidup. Kan beda sebenarnya jawabannya. Cuma pertanyaannya harus kita cari gitu. Apa sih yang kita tanyakan? Nah, itu di buku itu sebenarnya itu. Gila, maksudnya dengan pola pikir yang bisa dibilang cukup kritis dan sebagainya, kenapa tiba-tiba shifting ke aktor ya, meskipun aktor pasti kepake kan gitu-gitu, tapi itu kan maksudnya kenapa nggak jadi penulis mungkin atau lagi jadi Rocky nulis Gerung buku. Slavoj Zizek kalau gitu, kenapa nggak ke arah sana? Sebenarnya acting mulai dari lebih awal dari semua ini. Sorry kepukul tadi ya. Nah, aku mulai acting itu sebenarnya kan dari kecil juga sih. Sebenarnya aku mulai acting tuh sebenarnya main teater gara-gara aku dulu hiperaktif banget lah. Dan untuk biar nggak terlalu ngada-ngada masukin teater sama orang tua. Dan itu maksudnya kayak jadi nggak hiperaktif banget. Cuman itu ya biasa sih ikut klub-klub sekolah gitu kan. Cuman di 2011 aku ikut casting film judulnya Limalang dulu, direkturnya Dodi Sujarwo. Dan dari situ 2011 aku main, 2012 aku main lagi. Di saat itu udah 2012 kelar, udah sekolah aja. Terus SMA aku ke Amerika 2015 sampai 2015 sampai 2017. Nah 2017 balik, aku diajak seorang teman untuk main film. Katanya sih projectnya bukan project besar-besaran kok, project cepat. Rupanya 2017 itu filmnya adalah film Dilan. Nah dari situ kan ya udahlah kecemplung kan. Di film pertama berarti gimana dong, kan itu cukup masih bisa dibilang masih kecil lah ya. Terus gimana rasanya tuh waktu? Sebenarnya jujur seneng ya, happy aja karena kan dulu mindset kita adalah buat teman baru, stuck 1 bulan di luar kota buat satu film acting cut. Ya walaupun dulu kita dihadapkan oleh director yang lumayan strict ya. Kita pun juga di situ deg-degan juga. Jadi ada keseruan di situnya. Kita ngadepinnya kayak ini seru aja nih. Kita camping bareng temen-temen gitu sih. Fun gitu. Walaupun proses syuting capek gitu, tetap enjoy gak Kak? Iya lumayan enjoy. Tapi kan dulu namanya umur 12-11 kan nggak kerasa capek apa nggak ya, bodo amat, lanjut aja. Rasanya tinggal tidur. Rasanya main aja. Terus di titik mana yakin untuk kayaknya beneran ya kecemplung kan juga bisa balik lagi gitu kan? Kenapa jujur yakin? aku mulai yakin itu setelah main Kadet tahun 2020 dulu. Nah di situ aku kayak ya udah nih, ternyata kita udah mindsetnya bahkan main film tuh bukan hanya memang seru dan seneng, tapi acting itu harus ada keseriusan juga gitu loh. Bukan berarti aku nggak serius dulu ya nanti. Main Dilan nggak serius nggak gitu. Cuman aspeknya kita main-main aja tuh udah mulai menipis sampai sekarang. Dan sekarang udah kayak kita ada saatnya di mana kita bekerja, ada saatnya kita di mana berbuat karya gitu loh. Udah ngotak-ngotakan. Kurang lebih gitu.
Terus kan tadi ada sisi-sisi yang bisa dibilang arahnya tuh ke akademisi lah sebenarnya kan, kayak punya keresahan soal fenomena sosial dan sebagainya. Kenapa akhirnya ya udah itu dikesampingkan dulu kayaknya aktor ya. Iya. Aku pernah ditanya gitu kan sebenarnya. Kenapa nggak membuat jurusan itu lebih tanda kutip berguna gitu loh. Kenapa tidak lebih lanjutin lah jadi penulis, jadi apa. Sebenarnya jawabanku tuh gini ya, bukannya aku menyampingkan sesuatu, cuman kadang kita kalau bisa nyetir mobil bukan berarti kita nggak perlu belajar motor. Berarti kita nggak bisa belajar sepeda gitu. Dan menurutku emang kita kadang suka didorong untuk kalau misalnya udah bisa belajar mobil lu berarti harus jadi pembalap dong gitu loh. Sebenarnya nggak juga menurut gua gitu loh. Maksudnya lu bisa belajar mobil itu buat apa? Oh biar bisa berguna. Ya kalau as long as itu ada gunanya ya sok gitu loh. Jadi ketika ditanya kenapa tiba-tiba acting, karena menurutku ini yang masuk akal gitu loh sekarang gitu. Kalau misalnya aku bisa memberi kontribusi dalam acting melebihi daripada kayak mungkin yang lainnya, ya mungkin itu tempatku di sini dulu gitu sih. Sejauh mana itu membantu gitu pengetahuan soal filsafat, psikologi ke acting sejauh ini gimana? Aduh sebenarnya enggak ya. Enggak Ya, dan orang selalu kecewa ketika bilang enggak ya, karena kan orang bilang enggak, pasti dong lu bisa tahu masalah psikologis dari orang bla bla bla, esensi. Cuman gini loh. Kita punya temen nih, contoh ya. Terus tiba-tiba kita belajar soal ilmu kedokteran. Nggak usah masalah ilmu kedokteran paru-paru gitu. Kan bukan berarti tiba-tiba lu dengerin cara bernafasnya temen itu, lu punya kanker nih umur 50, kan enggak juga. Gitu loh. Menurutku semua itu ada seninya masing-masing gitu loh. Itu aja. Dan jadi menurutku tidak perlu dipaksakan. Untuk masuk ke yang lainnya. Oke, soalnya barusan kan kita podcast ya sama Kak Wafi dan dia bilangnya kayak jadi justru belajar psikologi gara-gara aktor, karena ya tadi aktor untuk mendalami karakter dan sebagainya gitu, dan dia jadi baca-baca buku. Dan katanya buku salah satu temennya itu ternyata temennya Kak Omara tadi, siapa ya, Gilo Parangkuan kalau nggak salah. Gitu. Nah kan Kak Omara justru malah udah punya basicnya baru nyemplung acting gitu. Aku sama Julio ngobrolnya panjang banget soal hal ini ya. Cuman ringkas kata mungkin gini, jawaban yang lumayan diplomatis. Semua itu berguna. Semua itu ada efeknya masing-masing itu. Ketika kita tahu anatomi tubuh manusia, bahkan bahwa ilmu kanker itu seperti apa gitu, atau penyakit jantung aja sudah berguna buat melukis. One way or another pasti ada gunanya. Cuman menurutku tidak perlu kita memasukkan seni terhadap ahli bedah, dan ahli bedah itu dalam dunia kesenian gitu. Walaupun ketika kamu bisa bedah yang jago, pasti ngelukis bisa lebih elegan gitu, tangannya bisa lebih ada kontrolnya. Itu kan sebenarnya bisa dihubung-hubungkan, semua ilmu itu bisa dihubungkan. Tapi nggak harus. Cuman tidak harus gitu maksudku. Tidak ada keharusan. Ini bukan berarti aku mengkritik bahwa agama harus dimasukin kemana-mana. Nggak boleh ngomong gitu, jadi sensitif. Cuman itu maksudku. Cuma dengan latar belakang pendidikan yang Kak Omara punya, pengen gak sih kayak sekali-sekali jadi aktor di balik layar gitu di industri film? Oh jelas, sangat jelas gitu loh. Aku ngomongin Cinlok, aku sama Ucup Yusuf, dia kan kebetulan udah sering di belakang layar ya, udah berpengalaman jadi director udah berkali-kali. Untuk menginginkan itu justru ya pasti ada lah, karena kan rasanya ketika kita membuat film kan bukan cuma yang ditampilin doang kan. Kayak gini contoh. Terakhir ini yang lagi keluar mungkin ini kan Oppenheimer gitu. Orang kan bukan cuma memuji Cillian Murphy doang gitu loh. Orang pasti memujinya apa yang terjadi di belakang layar juga kan. Tentu iya. Cuman nggak ada cuman sih. Udah iya aja sih. Sebagai apa? Sutradara? Apa aja. Karena menurutku apa aja seru gitu loh. Pernah nyoba atau? Dulu mungkin ngebantu nulis mungkin kan, atau nulis. Ditunggu ya, nanti ada kok. Udah ada deal, jangan nih tiba-tiba debut sutradara. Tapi kayak Kak Omara kan suka nyoba-nyoba hal baru ya nih kayaknya ya. Ada nggak sih satu hal yang kayak belum kesampaian banget sama sekali nih? Wah banyak banget lagi.
untuk nyoba, aduh banyak banget, sumpah banyak banget tuh lah. Aku dari dulu tuh bermimpi untuk, aku belum punya keberanian untuk justru tadi ngomongin nulis buku itu kebetulan. Aku belum pernah, aku masih gather keberanian gitu untuk menulis buku yang menurutku orang nih harusnya apa, itu aja belum aku cobain gitu loh. Sampai sekarang aku masih ada rasa ketakutan kayak aduh takut nggak ada flow-nya nih, aduh takut jelek nih gini-gini, aduh takutnya, banyak ketakutan. Jadi banyak banget yang pengen buat kayak tadi kan ngomongin soal sutradara atau penulis, pengen banget, cuma sih takut. Tapi kalau Marat sendiri tipe orang yang kayak gampang terpengaruh sama omongan netizen gitu gak sih? Kayak omongan orang. Iya jujur aku mengakunya enggak, tapi sebenarnya baper ya. Gitu loh. Kadang aku lihat-lihatin ya gitu ya. Kadang ada yang nge-hate emang, udah ada yang nge-hate. Enggak ada lagi, enggak selaku itu gue jangan. Enggak. Ya maksudnya kayak aku ngerti lah, dengan ini pasti komen yang aku bayar dia lagi gitu. Maksudnya karena kan aku tiba-tiba muncul di beberapa project, ada aja si muka botak ini gitu. Dan orang pasti kesal juga lama-lama, atau yang kayak lagi segi interview dengan cara aku pernah waktu itu dimarahin, ditegur sama netizen gara-gara lagi ngobrol, lagi interview, ada kursi. Di kursi itu sebagai bercandaan karena kameranya jauh, aku naruh kaki di kursi. Itu tuh kayak salfok sama si pelontos yang naruh kaki. Terus kayak aku mikir gitu ya, maksudku gini loh, orang itu kita susah ya. Aku pasti kayak pengen ketawa-tawa aja, pengen kayak apaan sih, banyak banget gitu loh respon dalam pikiranku, bisa nih gue respon. Cuman apa kayak lucu aja gitu loh, ini kursi loh gitu loh, ngerti gak sih, kayak kursi, permainan kursi. Iya lucu. Tapi bisa jadi itu keliru, dia mau komen Deddy sebenarnya Pelontos gitu. Tapi keliru orang gitu, kayak Deddy Corbuzier yang sebenarnya dikatain. Iya maksudku gini loh, orang-orang itu kita tuh bisa tersinggung bahkan untuk hal yang benda gitu loh. Bener. Sekarang kalau aku naruh kaki di sini aja udah pasti kayak wah itu nggak elok gitu. Itu benda loh. Gimana gue ngomongin yang lain? Jadi gimana gitu, kita harus ngapain? Nah ngomongin netizen tadi. Pastilah untuk jurusan apa, untuk gimana menjurusnya, segi aku mau ngambil apa, itu aja udah banyak gitu, bisa terpengaruh. Mendingan lu main ini aja deh, mendingan lu nggak usah ngomongin hal ini, kan udah sering kan gitu. Ya aku nggak tahu ya jujur kayak ngadepin itu tuh gimana. Misalnya netizen tadi copingnya gimana? Kan ya, ketawa-tawa sendiri aja kayak ya kesel sih, pasti ada keselnya. Apaan sih kita Indonesia kok gini banget ya, pasti ada gitunya ya. Cuman kayak menurutku, aku ngeritik satu sosial yang aku ada di situ juga ya, kayak lah gitu, lu juga julid gitu, lu pengen ngejulitin orang yang julid, lu juga julid sendiri gitu, ya udah. Tapi dengan kritik yang pernah Kak Omara terima, pernah nggak ada satu momen kayak mau ngambil job tapi karena ada kritik orang jadi kayak aduh ambil gak ya, kayak kemarin baru dikritik gitu. Bukan netizen malah ya, itu ada aku nggak mau nyebut project apa ya, tapi di orang tapi environment di project itu menurutku, aku bukannya mereka tidak welcome, cuman aku tahu standar mereka sangat tinggi dan mungkin aku tidak mencapai standarnya itu di saat itu. Aku ngerasa terpukul lah, maksudnya kayak aduh, kayak kita nggak bisa bercanda, dan aku waktu itu bercanda-canda aja untuk coping mechanismnya ya. Cuman tiba-tiba nggak, karena aku ngerasa aku tidak bisa mencapai itu, kedepannya tuh ngefek gitu loh. Sebulan aku nggak mau gitu, sebulan aja habis itu syuting udah deh, nggak usah karena kebetulan gak ada job. Tapi sebulan itu aku tiba-tiba kayak aduh kayaknya nggak usah dulu, karena pasti ada rasa traumatis ya untuk satu ruang lingkup kerja di mana kita tidak bisa seperti orang-orang yang itu. Benar. Tapi bangkit buat ambil job lagi tuh gimana Kak dari situ? Enggak ada uang jajan. Enggak ada uang jajan. Selain butuh duit. Selain itu sih. Enggak, karena menurutku semua orang pasti beda-beda ya. Kayak maksudnya gini loh, kalau misalnya lu putus sama pacar yang benar-benar gak enak banget, masa lu nggak mau pacaran lagi setelah itu? Ketawa dia tuh surat. Nahan ketawa. Gua ngomong jorok loh. Iya, masa-masanya lu putus sama, lu pernah pacaran sama orang yang benar-benar hancur gitu contohnya, toxic banget gitu, masa lu nggak mau nyari pacar lagi abis itu gitu loh. Gitu aja sih mindset gue, kayak lama-lama kayak ya udahlah, mungkin di saat project itu bukan wilayah gue gitu. Cuman
pasti kan mungkin ada tempat-tempat di mana gue lebih cocok segala macam gitu sih. Udah cukup yakin berarti dengan karir sebagai aktor itu akan Jujur belum yakin tuh enggak, cuman bisa dijalanin. bisa jalanin aja. Kan selama sampai sekarang nih kayak film yang Kak Omara main itu udah banyak kan, ada banyak karakter dengan kepribadian yang berbeda-beda juga. Itu dari satu karakter pindah ke karakter lain, itu gimana Kak? Nggak tahu, aku jujur nggak ada cara khusus ya, cuman kayak aku ngerasa kayak ya udahlah, ini pasti kita diajarin banyak hal gitu ya. Dan menurutku salah satu yang kayak teknik yang paling berharga yang aku dan mungkin teman-temanku juga pernah pelajarin itu dari Mas Rosa dulu bilang harus dibedain, ada yang namanya diri aktor, aku diri, aku aktor, aku peran kalau kata dia. Jadi dia tuh ngajarin ada saatnya dimana aku ini adalah Omara, ada saat dimana aku adalah ruang lingkup profesional sebagai aktor, dan ada saat dimana aku berperan ketika action dan cut itu. Di situ aku jadi peran di set, di situ sih. Jadi untuk membedakan gitu itu aja udah penting. Cuman jujur di beberapa saat kayak contoh ada satu film dimana belum keluar filmnya, dimana aku tuh punya kebiasaan fisik itu kebawa gitu loh. Jadi lagi makan aja tiba-tiba suka nyium-nyium tangan gitu contoh. Anjir. Itu mau nggak mau pasti kebawa. Yes. Similarly cara ngomongku pasti kebawa ke karakterku gitu loh. Aku masih susah bedah suara gitu contoh. Suaraku akan gini terus gitu. Bener. Ngomongin ya masalah ucup anjing, ngebedah suara tuh susah ya. Merubah suara. Anjir, perasaan. Kalau tadi Kak Wafi juga sempat cerita tuh, dia bilang kayak dunia aktor tuh dunia yang diisi oleh orang-orang yang Penuh ketakutan gitu, kayak ya dunianya emang serba nggak pasti katanya tadi, job-job dan sebagainya. Dan balik lagi menjadi karakter yang lain tuh itu kan sebenarnya cukup menguras emosi dan bisa dalam bentuk yang lebih berat tadi, kehilangan diri sendiri gitu. Sempat ngalami yang sampai segitunya nggak? Oh ya, jujur iya, karena bahkan kita sebagai diri kita sendiri aja untuk memposisikan diri gimana kita ngobrol sama temen atau ngobrol sama orang tua aja udah kadang suka overlap kan. Bener. Gitu loh. Pasti semua orang udah kayak hampir nggak sopan gitu depan orang tua karena dipikir mereka lagi masih di ruang lingkup teman. Itu aja udah susah gitu. Jadi dimana untuk membedakan, kayak contoh terakhir di proyek terakhir ini Rehan, dan ini kan orangnya lumayan arogan lah, dia berpikir dia bisa ngelakuin semuanya dan dia di keluarga yang berkecukupan bisa memiliki semuanya, untuk tiba-tiba menjadi nggak sehebat itu tuh udah susah gitu loh. Menjaga kewarasannya berarti gimana kalau kamar? Jujur menurutku menjaga kewarasan adalah kita harus memiliki satu hal yang lain selain dunia ini gitu loh. Kayak contoh ketika kita acting kita punya dunia sendiri gitu kan, tapi kita referensi harus banyak gitu loh. Jadi kayak dari belajar banyak, dari baca buku banyak, dari ngobrol sama orang banyak, itu aja udah penting. Karena di situ ketika kita ngobrol sama orang-orang tiba-tiba kayak oh ya kita udah bukan peran lagi, udah bukan acting lagi nih. Itu udah penting gitu loh, bahwa kita punya balance itu. Balance yang penting ya. Untuk meranin kayak Kak Omara bilang tadi kan kayak Rehan itu karakter Kak Omara di film di series Chinlock. Itu kan katanya arogan. Nah, gimana cara mempersiapkan diri untuk menjadi karakter yang seperti itu? Wah, nggak Omara banget kan maksudnya? Omara banget sih. Gua mencoba, sebenarnya tadi kan gue bilang nggak perlu dipaksa-paksakan ya secara psikologi itu, tapi gue akan kontradik diri gue sendiri di sini. Mungkin ada gunanya juga mengetahui beberapa alasan kenapa beberapa alasan psikologis orang itu melakukan hal-hal, dan di sini di Rehan aja gue mencari referensi psikologinya banyak sebenarnya. Di karakter gue mungkin kata yang tadi bilang Zihan bilang bahwa kita memakai referensi psikologi itu emang beneran penting juga. Aku ngerasa ada pentingnya, walaupun tidak perlu dipaksa ya. Dan di sini sangat membantu sebenarnya di Rehan. Aku menyadari bahwa Rehan ini arogan, Rehan ini insecure gitu karena dia tidak bisa menjadi kayak bapaknya. Nah, apa sih ciri-ciri orang insecure dalam wilayah psikologis? Ya udah bisa ditiru tuh. Dan di situ kita bisa mulai membangun, ini buat reference karakter doang. Akhir itu ngobrol sama Mas Kose, ngobrol sama teman-teman. Karena kan yang dipentingin juga bukan tidak bisa
gue berperannya kayak gini nih gitu loh. Semua orang pasti pengen jadi Joker, titik gitu loh. Semua aktor kayak wah Joker itu keren, semua orang pasti pengen jadi Joker lah. Cuman tiba-tiba menjadi Joker di dunia Chinlock kan nggak cocok. Jadi harus mencocokkan kepada orang-orang lain, kepada karakter-karakter lain. Di situ sih mulai membangunnya. Gimana cara kita mencari arogan tuh arogan yang seperti apa? Nggak mungkin dong arogan, karena kan kita kadang kalau misalnya kita ngeliat high school drama, arogan yang jago main basket lalala kan selalu gitu ya. Stereotype. Cuma kan Rehan nggak gitu. Rehan bela arogan karena dia bapaknya jago buat film dan dia juga punya ilmu dari situ. Bibitnya udah banyak gitu. Jadi dari situ gimana sih memilih menjadi orang yang punya bibit bagus gitu lah contohnya. Berarti bagian tersulit memerankan Rehan adalah menunjukkan kompleksitas kehidupannya itu tadi. Iya, Terlihat justru arogan, iya. tapi arogan Iya. yang apa gitu. Iya, itu sih. Itu mungkin salah satu yang menantang dari Rehan adalah gimana sih caranya untuk jadi arogan yang masuk akal tuh gimana gitu loh. Dan mungkin sedikit spoiler sedikit aja ya sedikit. Jadi Rehan ini beneran karakter yang ya di 3 episode awal kelihatan kayak apa sih lu gitu. Sebelum dia mati kan? Spoiler. Ya, ketabrak es krim. Ketabrak es krim gimana? Ya itu maksudnya terlihat itu, tapi sebenarnya itu justru aku sering kagum dengan apa ya, karakter-karakter yang seperti Rehan itu. Kayak ya orang benci, tapi jujur ya sebagai orang penonton yang emang penonton apa ya, penonton series banget kayak aku notice gitu loh apa ya, gestur-gestur kecil yang kayak anjir nih dia bisa sedetail ini. Maksudnya arogan tuh nggak arogan yang klise gitu, ada lapisan layer-layer lain gitu. Iya, gitu. Itu sangat penting ya, maksudnya Chinlock ini kan menarik karena premisnya itu kita di kuliah film orang seneng, tapi orang-orang semuanya kan punya masalah sendiri. Bener. Gitu. Semua orang ingin membuktikan sesuatu kayak kita semua lah maksudnya. Cuman bagaimana kita bisa menunjukkan gue pengen buktiin A, gue pengen buktiin B per karakter tuh gimana, itu menarik. Yang membuat warna-warninya itu di situ kan. Butuh berapa lama berarti untuk benar-benar yakin karakter Rehan yang fit buat gue Wah, itu gitu? lama, jujur lama. Karena gini ya, yang tadi aku bilang yang paling terpenting itu kan ensemble. Benar. Dan kadang ketika Rehan itu masalahnya sama Jun, karakternya Yusuf gitu contoh. Ketika dia tiba-tiba berbeda, aku pun juga harus berbeda, nggak bisa sama aja karena itu ceritanya udah beda kalau misalnya dia beda. Jadi untuk menyesuaikan itu kita mungkin lock sampai hari syuting baru lock kali kayak. Oh yaudah kita gini. Take pertama akhirnya udah harus lanjut dong. Ya dari situ sih. Oke. Syuting berarti kurang lebih kayak orkestra gitu, nggak bisa ada satu yang sama, tapi semua harus ngikutin harmoni. Itu penting banget ya, karena ketika kita kayak oh enggak gue paling jago, udah kelar itu udah pasti enggak. Untuk bangun chemistry-nya dengan masing-masing cast gimana, Kak? Aku mau Ucup kebetulan udah kenal ya. Oke. Kalau sama Tisa menurutku sangat organik aja gitu loh. Sama Diandra kita ada beberapa kayak akhirnya cair juga. Sama Zihan semuanya organik semuanya organik gitu loh. Walaupun kayak ada beberapa orang yang udah mulai kenal, apalagi Ucup di situ. Ucup udah kenal sama Tisa, udah kenal sama Diandra, udah kenal sama Zihan sebelumnya. Tapi dia jago ngeblendin banyak orang gitu loh. Gua ngejilat pantat lu ya Cup ya. Tapi semuanya tiba-tiba kita berlima, at least ya berlima itu akhirnya udah cair aja gitu, secara organik nggak tahu tiba-tiba yaudah hahi aja udah Nyambung aja langsung ya. Dan kebetulan kita dapat laporan dari warga katanya yang paling suka iseng dan ngocel nih kakak Yusuf. nih. Ada satu scene tadi Kak Wafi cerita yang kakak tiba-tiba teriak putih. Ingat ya? Yang semua orang jadi itu. Katanya naik tangga terus itu scene-nya nggak harus seteriak gitu, tapi Kak Omara iseng banget dan bikin panik. Astaga, Semuanya ya. Semua kru. Apa yang dipikirkan emang? Agak aneh cara bondingnya. Ya sedikit cerita aku tuh kadang kalau misalnya udah mulai capek, udah mulai stres itu mulai bercanda. Oke. Di saat itu kita lagi di Saliara, dia lagi naik tangga, terus orang-orang tuh udah pada lesu. Jadi aku pelan-pelan tiba-tiba kayak "Ote!" Aku teriak gitu. Oke, kita merasakan perasaan Andrew Kose waktu itu. Sekarang ngerti sih. Gitu sih, sebenarnya mau ngerjain orang aja. Oke. Nah, sebenarnya itu kan masih aman dalam sound karena aku teriak kayak gitu. Ya walaupun salah, cuman
ya udahlah bisa lanjut, cuman aku bikin ngerjain Zihan, dia pasti ketawa-tawa, akhirnya dia ketawa. Oke. Itu doang sih sebenarnya. Tapi semua kru kaget loh. Aku kaget. Ada apa nih gitu kayak. Ya, semua kru kaget. Improv aja. Dan banyak loh tadi Kak Wafi sempat cerita ada scene yang tiba-tiba harusnya nggak ada ini tapi tiba-tiba Kak Omara improv gitu dan Banyak Kak improvnya. Wafi jadi wah gue harus Iya gitu lagi. itu aku, Ucup, Tisa, Diandra dan Zihan itu karena kan ini kita series ya. Benar. Dan ini kan kita emang waktunya lumayan cepat lah, 20 berapa hari syuting. Jadi kebetulan Mas Kose itu sangat pintar dalam kerja bersama improvisasi gitu loh. Dia yaudah kalau improvisasinya bagus ya kita masukin, karena kan kadang nggak, kalau kita terlalu ada banyak kebutuhan di mana kita harus mengikuti skrip. Di sini itu skripnya itu solid tapi kita bangun bareng gitu loh. Benar. Jadi ada beberapa di mana kayak contoh momen kosong kita improv aja langsung, dan kita sering banget terjadi bahkan dialognya itu per tema. Contoh tema dialog ini adalah permasalahannya mengenai gambar. Contoh. Ya udah kita ngobrol aja mengenai gambar sampai kita akhirnya dialog inti kita masukin. Itu banyak sering terjadi gitu. Dan menurutku di situ untuk Chinlock ini sangat sangat bekerja karena oh ya ini kita di kuliah nggak mungkin dong. Apakah menurut kamu begini? Nggak mungkin kan? Iya. Mungkin ngomongin soal dinding dulu tiba-tiba ya menurut lu ya itu kan lebih enak aja meraninnya, dan ketika kita lebih enak meraninnya cuttinginnya pun juga lebih oh ini masuk nih, mungkin nontonnya juga lebih enak mungkin. Oke. Tapi itu janjian dulu sama Enggak ada janjian. Nah itu masalahnya. Tidak ada janjian. Gitu. Tidak ada janjian. Kadang pun juga yang waktu itu scene yang tiba-tiba Ucup ngedorong gua ngedorong Ucup itu nggak janjian. Ya udah kita kaget-kagetan. Tiba-tiba mau berantem, Tisanya yang bingung. Tisanya cabut karena kita nggak kasih tahu Tisa bahwa kita kan pura-pura berantem. Tisa akhirnya mundur. Akhirnya ya itu resiko dari improv nggak janjian sih itu. Oke. Gitu. Tapi jadi apa ya, kesannya terasa organik banget malah Organik. gitu kan, jadi Organik. benar. Mungkin penonton juga penasaran ya, itu ada salah satu scene yang menarik banget Kak. Rehan nih berantem dengan Jun, dan itu salah satu momen yang bisa ditonton nanti ya. Itu kalau seru udah banget sih. tanggal apa, tanggal berapa rilisnya? Tanggal 10 Agustus Masih fokus bagus. Division Plus. Oke. Ada juga yang pas aku cuma nama Ucup tuh juga nggak scripted. Itu spoiler gak tapi kalau diceritain? Aduh iya lagi. Gak ada apa dong. Kenapa lu percaya aja? Cumannya sama bapaknya. Gak ada. Tapi ada yang jadi bikin kayak aduh jadi retake mulu nih. Ada nggak satu scene yang kayak nggak beres-beres karena itu? Oh ada. Aku lupa sih apa yang nggak beres-beres, terus ada aja. Tapi ya udah ya, kayak di sini tuh kadang gini loh, namanya kita syuting ya, dan menjaga untuk kita let's say take-nya dari pagi sampai malam itu kan emosi udah beda. Nggak bisa dipungkiri mungkin di tengah-tengah jalan di hari itu ada yang berantem sama pacar lah, ada yang berantem sama teman, pasti ada satu hal yang membuat kita tuh emosinya sebagai diri kita sendiri. Jadi untuk kayak oh ya kita standarnya harus segini nih, tadi kita emosinya segini, itu untuk kayak gininya tuh agak susah. Aku mau Ucup tuh ngobrol waktu itu, kita bercanda namanya diesel, anjing kita diesel panasnya lama. Tapi kira panas udah lama bisa lanjut terus nih gitu. Tapi untuk manasin yang lama gitu loh. Itu masalah dari aku juga kayak aduh kadang tuh aku panasnya lama nih kok nggak dapet. Cuman ketika udah dapet kayak oh ya udah oke coba nih kurang lebih segini gitu. Itu sih challenge-nya. Kenapa lama? Oke. Kalau Kamara sendiri melihat karakter Rehan itu seperti apa sih? Rehan tuh cuma orang yang pengen membuktikan diri kalau misalnya dia bisa seperti Ekspektasi. ekspektasi Sesuai ekspektasi. ekspektasi ya itulah Iya. impiannya diri sendiri gitu. Dan keinginan orang-orang di sekitarnya, cuman dia terlalu keras dengan dirinya karena dia ngerasa dia nggak bisa kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Dan mendapatkan pressure karena memiliki bapak yang seperti itu. Karakter Rehan sendiri kan kayak dia tuh punya pressure besar gitu kan dalam dirinya. Kalau Kak Omara sendiri kayak pernah nggak
Jujur itu satu hal yang membuat aku dekat dengan Rehan adalah pressure Rehan itu yang naruh Rehan sendiri gitu loh. Rehan yang membuat dirinya insecure, Rehan yang memberi pressure dari dirinya sendiri, dan aku juga kayak gitu kayak menurutku kayaknya pressure yang aku udah punya tuh dari aku sendiri juga, kok bukan dari orang-orang lain gitu loh. Jadi di situ tuh menurutku ya di situ aku mirip. Dan cara copy itu gimana kak? Ya gimana ya, aku juga bingung sampai sekarang kopi gimana gitu, kadang nggak disadarin kalau aku mungkin jadi insecure, Rehan jadi arogan gitu kali ya. Kayak kan di Dan aku di series ini kan kayak Rehan tuh kayak apa ya, adu aktingnya tuh juga sama hampir semua cast lah ya gitu ya. oh ya ya Itu gimana cara bisa kayak gimana ya, cara biar bisa kayak klop gitu. iya Iya. ada banyak harus ditun ya, kayak contoh aku ada sih nama Diandra, bisa ditanya sama Diandra sendiri, itu diingetin Omara sini ini nggak boleh romantis dan tanpa disadarin kadang tiba-tiba ada satu gesture di mana aku kayak kok ini jadi kayak ngedeketin, kok ini jadi kayak Bener. terus yang lainnya kan nanti kita tidur bareng, bukan tidur bareng, nanti kita tidur di sini. Kok gue kebawainnya kayak seakan-akan mau tidur bareng gitu loh. Jadi chemistry kayak gitu harus dibangun dari sama. Kayak Ketisa itu awalnya nggak suka, tiba-tiba suka, tiba-tiba nggak suka, itu kan lucu. Spoiler banget ini belum. Ya nanti ada. Dan ada satu cerita menarik juga ya soal bonding, terutama scene Kak Omara dengan Kak Wawisihan di mobil itu, sampai katanya Kak Wafi, lu di sini nih tolong diem aja. Oh iya. Karena memang orang ini sangat tidak terduga ya tindak tanduknya ya, tiba-tiba nawar mobil di. Itu gimana tuh maksudnya nawar mobil? Mobilnya tuh Volvo tua dan kondisinya rapi, bagus banget. Oh, iya. Bagus banget. Pajak hidup. Hah? Pajaknya hidup. Berapa tuh sih? Makanya 45 men. Lah, sebenarnya di pasaran. Oke. Cuman mereka dia enggak mau jawar. Aku bilang, "Cepet 50 enggak, mobil kesayangan." Oh ya udah. Oke. Apa tadi pertanyaannya? Oh iya, Wafi Zihan harusnya scene-nya nangis di situ. Dan di samping itu gua nawar mobil karena bisa diem kok. Iya, sorry banget. Dapat enggak? Dapat kok. Zihan Enggak dapat mobilnya maksudnya. Enggak dilepas ya waktu itu. Waduh. test drive doang. Kan series ini kan juga menceritakan tentang sekolah film gitu. Ada nggak sih hal baru yang Kak Omara pelajari dan malah jadi kayak banyak banget term-term yang gue nggak tahu gitu loh. Kita dari kalau nggak karena ini mungkin gue nggak akan pernah tahu. Mungkin gue ngerasa kayak anjing selama ini banyak sekali gue datang ke set tuh acting doang ya. Mungkin gue bisa tahu gimana kamera, apa ini artinya ini, lalala, tuh banyak didiscuss gitu di situ, dan kita akhirnya jadi googling banyak. Misalnya apa hal yang baru ditahu tentang belakang layar itu? Ntar gue lupa. Shit man. Banyak nih pokoknya. Banyak. Oke. Banyak. Doli udah tahu kan tapi? Udah. Udah tahu. Tapi ada itu lupa. Nanti nonton deh. Oke, siap. Terus Kak Omara sendiri apa yang dipelajari dari si karakter Rayhan itu, dan kira-kira kayaknya gue mesti begini di real life gitu? Ya lebih mindful dengan orang-orang lain aja sih. Kadang gue ngerasa kadang gue nggak ngotak kalau ngomong gitu loh. Menurut gue seharusnya lebih memposisikan diri. Gue nggak boleh asal ngomong apa aja ke orang, itu harus dipikirin. Gue ngomong ABC-nya gitu sih. Oke. ada kejadian nggak yang nggak bisa dilupain, mau di balik layar atau di depan layar? Selama proses jenuh. Semuanya. Banyak yang bisa diceritain ya, karena mungkin agak sensitif gitu. Aku contoh pernah masukin handphonenya Ucup ke balon. Waduh. Yang bukan balon. Oke, men. Terserah interpretasi kalian. Atau balon lagi, yang balon-balon ditiup itu, tau nggak yang mainan anak kecil? Dijeprakin ke muka Ucup tuh, kerjanya Ucup itu. Ada saat dimana aku sama Ucup selama beberapa hari ngebuat Tisa itu sebagai adik kita. Jadi dia capek, lu kebanyakan main HP sih, kebanyakan main HP, diambil HP-nya Tisa gitu terus. Itu banyak sih. Ini adalah project yang sangat seru gitu loh, karena kita ngerasa pas di set jadi temenan. Kayak Ucup. Dari itu tadi aku ngomonginnya Ucup mulu loh, jadi cewek mau Ucup. Iya, kebetulan kita datang. Kayak gitu. Ucup betah banget di set. Bisa tuh udah selesai syuting,
di set aja itu 4 jam nongkrong. Anjir. Nggak mau pulang. Pulang karena emang semuanya environmentnya enak sih. Dan kayak taman bermainnya kenapa tiba-tiba balon? Iya. Semua jenis balon Agak iseng dimanfaatkan. banget itu. Berarti setelah proses syuting Cinlok ini selesai sampai sekarang masih bonding sama cast? Enggak, aku ngeblok mereka semua sih karena aku buang-buang storage aja. Enggak, ya masih. Gimana rasanya di direct oleh seorang Andrew Kose. Nah, ini kedua kalinya aku di direct sama Andrew Kose. Dan menurutku Mas Kose tuh enak banget karena dia bisa ngobrol sama aktornya, fleksibel gitu. Kita mau apa, menawarkan apa, dia menawarkan apa, akhirnya kita nyari titik tengah, dan menurutku itu sangat berharga untuk seorang director gitu sih. Oke. Secara overall berarti syutingan proses syuting series Cinlok ini gimana? Oke. Terus Saking oke-nya aku bilang aku pengen lagi kerja sama Antelop asalkan bayarannya 3 kali lipat. Enggak. Saking oke-nya. Oke. Nego 2 kali lipat aja. Ya, siapa tahu nego-nego tiba-tiba ya Mas Jason kayak Siapa gitu dia tahu boleh. ada season 2 siapa tahu. Boleh, apalagi namanya dong. Cinlocek. Oke, lu ada lagi yang Ya ternyata Kak Omara itu hidupnya sangat kompleks ya. sulit sih, jujur sulit. Mixed feeling di satu titik bisa serius sekali, tapi Iya. di satu titik kayak bayam sore. Di satu sisi bisa kayak serius banget, terus beberapa detik kemudian bisa berubah lagi. Syuting sih, ya. Begitu. Kira-kira kalau seorang Omara ketemu Rehan di real life bakal kayak gimana ya? Gue cium tuh orang. Iya. Kenapa simpati gitu. Karena pinjam orang aja, gue emang suka nyium orang. Jadi. Asalkan diizinkan oleh orang itu kenapa tidak? Itu kan simbol cinta, men. Oke. Betul. Enggak apa-apa. Mungkin ada sepatah kata buat teman-teman biar kayak ayo nonton Cinlok gitu. Alasannya kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Look at the star, look how they shine for you. Ya, sebenarnya yang aku pengen bicarakan hari ini adalah kita tuh udah rumit ya hidup ya. Karena kan kita kadang nggak tahu, kita dipaksa untuk ngelakuin ABC. Kita mengejar ABC, akhirnya kita maksa diri untuk mengejar ABC. Sebenarnya kadang menurut gue tuh kita nggak gagal-gagal banget kok. Cuman kita kadang suka bingung aja mau kemana gitu loh. Dan gini loh, menurut gue film horor itu lebih serem ketika kita nggak, ruangan itu lebih serem ketika kita belum ngeliat setannya. Ngerti nggak? Ya udah, mungkin nggak ada juga setannya, cuman kita kayak horor itu hidup di ketika kita mikir ada setan di belakang kita walaupun kita belum lihat. Jadi menurut gue pelajaran yang bisa kita ambil dari Rehan adalah udah jalanin aja dulu, nggak perlu kalau jadi bapak lu, nggak perlu kalau sehebat ABC. Kalau misalnya lu bisa ngelakuin sesuatu aja udah oke kok gitu. Tiba-tiba jadi deep lagi ya. Look at the star. Gue apa? Masih mencerna. Siapa mantan istrinya Aldi Taher? Persik. Dewi Persik. I love Dewi Persik. Nah, gitu. Oke. Semua orang bingung, nanti kita bingung kalau di surga. Kita bingung, jujur. Oke, cukup menarik dan jujur emang di series ini karakter Rehan tuh ya balik lagi kayak sedikit kita singgung tadi, emang terlihat kayak gitu di awal, tapi sebenarnya punya layer, dan kelima karakter yang ada di series ini punya dimensi-dimensi manusiawi yang menarik. Itu salah satunya suka pegang dupa ya tiba-tiba. Iya. Enak baunya. Boleh dibawa pulang itu souvenir dari kita ya di podcast ini. Oke, menarik banget, dan salah satunya Rehan ini dengan konflik-konflik internal dalam dirinya yang sedikit disebut tadi, sebenarnya semuanya berakar dari pikirannya sendiri gitu. Iya betul. Sebenarnya, tapi lebih lengkapnya bisa ditonton lagi nanti ya ketika rilis tanggal berapa? 10 Agustus 1999. Waduh, Ya, 1998. 98. Ulang tahun gue itu. Oh iya. Fun fact, Cinlok akan rilis di ulang tahun gue. Karena di Google salah tulisannya 11 Agustus, pada gue sebenarnya ulang tahunnya 10 Agustus. Oke, selamat. Ya nanti kita bikinin konten. Emang hadiah ulang tahun gue adalah series Cinlok ini. Waduh, ada tambahan honor gak ya? Itu, coba kita kasih mic 3, ada tambahan honor nggak? Oke, jadi
Buat yang penasaran bisa tunggu di tanggal rilisnya nanti. Oke. Terima kasih Kak Omara. Terima kasih. Terima kasih. Itu boleh gak diklip? Diklip di TikTok itu bagus. Terima terima kasih kasih Kak semuanya. Omara sudah menyempatkan waktu. Dadah, sampai jumpa di podcast bikinan Bye-bye, berbagi bye-bye, selanjutnya. Dah. Look at the star, Itu backsoundnya kita joget-joget. how they shine for